Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anandita Airsa Salsabila. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai food waste atau yang biasa kita kenal sebagai sampah sisa makanan. Food waste atau sampah sisa makanan merujuk kepada makanan siap konsumsi dan memenuhi gizi seimbang yang terbuang begitu saja. Masalah sampah sisa makanan di Indonesia memang terus terjadi setiap tahunnya. Bahkan KLHK atau seperti yang kita tahu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia mencatat sampah sisa makanan menjadi komposisi sampah terbanyak di Indonesia, yaitu mencapai 28,3% pada tahun 2021. Produksi sampah makanan di Indonesia menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Hal itu dapat kita ketahui dengan mengutip data Program Lingkungan PBB atau UNEP. Indonesia menghasilkan 20,93 juta ton sampah sisa makanan pada setiap tahunnya. Adapun sampah sisa makanan yang menjadi komposisi sampah terbanyak di Indonesia tidak hanya terjadi pada 2021 saja, tetapi juga terjadi pada beberapa tahun sebelumnya. Sekian informasi dari saya. Untuk informasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai apa saja penyebab terjadinya penumpukan sampah makanan yang ada di sekitar kita. Hal ini tidak terlepas dari kebiasaan dan perilaku masing-masing setiap individu. Seperti yang pertama, tidak menghabiskan makanan. Yang kedua, makan tidak sesuai porsi makanan. Yang ketiga, membeli atau memasak makanan yang tidak disukai. Dan yang terakhir, gaya hidup dan rasa gengsi bila menghabiskan makanan di depan orang banyak. Di sini, saya akan menjelaskan apa saja dampak sampah makanan bagi lingkungan. Yang pertama yaitu sampah makanan dapat menghasilkan gas metana. Sampah makanan yang terbuang akan menumpuk dan tertimbun di TPA. Ketika makanan mulai membusuk dan terdegradasi, gas metana akan dilepaskan ke lingkungan. Gas metana ini merupakan salah satu gas rumah kaca yang turut berdampak pada pemanasan global. Yang kedua yaitu bencana ledakan sampah. Akumulasi sampah dan gas metana pada TPA dapat memicu terjadinya bencana ledakan sampah. Hal ini juga bisa menyebabkan longsor yang tentunya memakan korban jiwa. Yang ketiga yaitu terjadinya air lindi. Air lindi berasal dari air hujan. Ketika ada tumpukan sampah, air hujan akan merembes ke dalam tumpukan sampah dan menghasilkan air lindi. Air lindi ini sangat berbahaya dan beracun karena mengandung unsur logam berat. Yang keempat yaitu mengurangi keberagaman makhluk hidup. Secara tidak langsung, sampah makanan dapat merusak ekosistem. Apabila air lindi ini masuk ke aliran sungai, hal ini akan merusak ekosistem sungai. Yang kelima yaitu membuang-buang air. Produksi makanan membutuhkan air sehingga membuang-buang makanan berarti turut membuang-buang air yang diinvestasikan dalam produksi makanan. Membuang 1 kilo daging sama saja dengan membuang 50.000 liter air yang digunakan dalam produksi daging. Yang terakhir yaitu menyia-nyiakan tanah. Apabila pengolahan sampah masih buruk dan sampah tetap dibuang ke TPA, lama-kelamaan sampah akan menumpuk dan tentunya memerlukan lahan tambahan sebagai tempat pembuangan sampah. Berikut ini beberapa tips dari kami cara mengurangi sampah makanan. Yang pertama yaitu reduce. Reduce dalam hal ini yaitu memasak bahan makanan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan agar tidak menjadi limbah dan menyimpan makanan dengan baik agar dapat dikonsumsi untuk jangka waktu yang lama. Lalu yang kedua, reuse. Reuse dalam hal ini adalah apabila makanan tidak habis, simpanlah makanan tersebut dalam kulkas dan makanan bisa kembali dimakan pada hari berikutnya. Lalu yang ketiga yaitu recycle, yaitu dengan pembuatan kompos makanan sisa dengan teknik vermicompost dan black soldier flies, dan juga mengelola sampah makanan dengan biodigester untuk diubah menjadi biogas.